Kalau Anda lihat bagan di depan ini, di mana kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi diri sendiri, akhirnya kita jadi batu sandungan. Gimana kita bisa memuliakan Tuhan, bahkan jadi berkat buat orang lain, tapi diri kita sendiri nggak dirawat. Hari ini, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema pentingnya mengasihi diri sendiri. Mungkin Anda berkata, ini ngaco nih. Mari kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai pentingnya untuk kita mengasihi diri sendiri. Sebelum kita mengasihi sesama, mari kita belajar untuk kita juga bisa mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi. Wow, Yesus mengajarkan bahwa isi seluruh Alkitab dari A sampai Z, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, mengajarkan 3 dimensi kasih kehidupan. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, segenap jiwamu, sepenuh akal budimu. Yang kedua, dimensi kasih kehidupan, yaitu kasihlah sesamamu manusia. Dan yang ketiga, kasihlah dirimu sendiri. Jadi kita bisa melihat ada 3 dimensi kehidupan. Yesus mengajarkan ketiga dimensi kasih ini tidak boleh kita abaikan dalam kehidupan kita. Jika ada yang kita abaikan salah satunya, maka kita akan mengalami kegagalan dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh yang pertama, kalau Anda lihat bagan di depan ini, di mana kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi diri sendiri, akhirnya kita jadi batu sandungan. Gimana kita bisa memuliakan Tuhan, bahkan jadi berkat buat orang lain, tapi diri kita sendiri nggak dirawat. Kita asal-asalan pakai pakaian, kita bahkan nggak menata rambut kita dengan baik, bahkan kita nggak menjaga badan kita bersih. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau diri kita sendiri masih nggak kita perhatikan? Yang kedua, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, tapi nggak mengasihi sesama. Wow, ini tipe orang yang egois, selfish, dan tidak berdampak. Karena waktu Anda tidak mengasihi sesama, maka Anda sedang memikirkan diri Anda sendiri. Anda sedang selfish dan egois, dan tidak mungkin kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda juga bisa mengasihi sesama. Karena salib itu ada vertikal dan ada horizontal. Ada garis tegak dari utara ke selatan dan juga ada tegak dari barat ke timur. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda juga bisa mengasihi sesama. Betapa egoisnya kalau Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri, tapi tidak mengasihi sesama. Yang ketiga, yaitu dimensi kasih mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, tapi tidak mengasihi Tuhan. Wow, ini tipe orang show off, suka pamer. Awal dari segala kehancuran adalah tipe orang yang seperti ini, yang mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi Tuhan. Jadi, kita tidak bisa mengabaikan salah satu dari ketiga dimensi kasih. Termasuk salah satunya adalah mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri bukan berbicara mengenai narsisme, mengagumkan diri sendiri, jatuh cinta pada dirimu sendiri, terpesona bagi dirimu sendiri. Tuhan Yesus tidak mendorong kita untuk jatuh cinta pada diri kita, tetapi untuk memiliki kasih yang tepat terhadap diri kita sendiri. Jika kita dapat mengasihi diri sendiri dengan tepat, maka kita akan mampu memberi kasih kepada sesama kita. Jika kita tidak dapat merawat diri kita sendiri, bagaimana kita dapat merawat orang lain? Kalau kita gagal menjaga diri sendiri, bagaimana kita bisa berhasil menjaga orang lain? Jadi basic atau dasar kita bisa mengasihi sesama, kita harus berhasil mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri tidak sama dengan mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri membuat kita mengabaikan kepentingan orang lain. Merasa diri kita lebih penting dan berharga dari yang lain. Dan kalau spirit mementingkan diri terus dibiarkan, akan jadi monster yang membahayakan orang lain dan bahkan bisa jadi bumerang bagi diri sendiri.